emang kemarinnya youth ya, FBL for youth, tapi saya lihat juga ada juga orang tua yang ikut juga, orang tua dari apa youth-nya ya. Nggak apa ya, muda itu kan masalah perasaan ya. Kita merasa muda nggak gitu kan, selalu ada relatif gitu kan. Saya dulu merasa bahwa apa namanya, saya selalu muda, tapi sekarang udah saya lihat saya lulus masuk di UNER angkatan 2000 gitu kan. 2000 saya sekarang mengisi punya anak YD 2019, 19 tahun ya, kayaknya baru kemarin kuliah. Jadi muda itu masalah rasa ya. Kok saya lihat senior saya punya senior ternyata, saya tidak setua yang saya bayangkan. Oke, jadi hari ini Bismillah, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Jadi hari ini saya ingin berbagi ya. Ini sudah kelihatan nih, saya punya layar ya. Sudah kelihatan di sana ya. Mbak Nidia bisa dikonfirm nggak? Ini masih proses. Belum ya, masih loading ya. Oke, jadi saya di sini niatnya apa? Saya hari malam ini juga perlu meluruskan niat ya. Jadi ini dosen itu dibilang, saya dosen ya, by the way saya ngajar di Erlangga. Ada yang teman-teman sesama dosen itu sering membanggakan bahwa kita sebagai dosen itu punya amal jariah karena kita mengajar. Jadi kemungkinan lulus kita lebih besar gitu. Tapi juga ada jebakannya. Apa jebakannya dosen? Ya ujub, ria, karena kan di depan dia orang. Jadi kalau ngajarnya karena ria, kata-kata ujub, ya bisa hangus semua tuh caranya. Jadi saya di sini juga ingin mengingatkan diri saya, niat saya ke sini untuk berbagi nikmat ya. Sabih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat terakhir surat 2 ya. Apa namanya, bahwa kita berbagi nikmat perlu dibagikan, bahwa gimana sih sebenarnya nikmat yang saya terima dari Allah, insya Allah itu semua jadi inspirasi bahwa apa namanya, banyak jalan dari Allah untuk apa namanya, rahmatnya dia. Ini sudah bisa dilihat ya Mbak ya, saya punya layar. Halo? Sudah bisa dilihat Pak. Kenapa? Sudah tampil screen-nya. Kok tambah kecil ya suaranya ya? Udah bisa Pak, udah bisa. Udah ya, oke. Udah bisa dilihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kuliah dulu di apa namanya, di UNER ya, angkatan 2000 nih ada 4 kartu ya, jadi empat apa namanya, S1 di UNER ya, terus S2 saya di Australia di University of Queensland di Brisbane kotanya, terus lanjut S3 di IWA, ini kotanya di Perth ya, di Perth. Terus yang terakhir ini apa nih, S4 tuh, bukan dengan S4 ya. Jadi ini saya di akhir masa studi saya berkesempatan untuk apa namanya, semacam berkunjung untuk riset di Australian National University di apa itu di Canberra. Jadi saya ada 3 kota di Australia. Saya S2 di Queensland, saya 1,5 tahun di sini di Brisbane. Terus saya S3 4 tahun di Perth, dan yang terakhir saya di Canberra selama 3 bulan. Jadi ada apa namanya, itu ya pengalaman saya di Australia. Jadi 1,5, 4 tahun, 3 bulan ya. Terus ini kalau saya sudah S2, ini sudah S3. Terus ini gambar-gambar sedikit ya, ini waktu S2 saya lebih banyak sebenarnya jajan, karena S2-nya saya masih single waktu itu. Jadi apa namanya, kalau liburan jajan sama teman-teman ya gitu kan, keliling-keliling. Terus ya ini jadi di kota Perth itu terkenal sungai yang sangat besar. Ini sungai gede banget sungainya ini. Jadi seperti laut sungainya, saking besarnya. Jadi seperti teluk sebenarnya. Cantik sekali. Nah ini Black Swan River, atau sekarang namanya Swan River. Jadi kenapa kok disebut dengan Black Swan River? Karena orang dari Eropa pertama kali itu kaget ke sini. Ada angsa warna hitam, angsa warna putih kan. Ya Black Swan jadi logonya kampus.
Di Australia cuacanya cerah banget ya. Jadi jarang sekali berawan. Kalau hujan sering kali muncul pelangi. Jadi pelangi itu gampang didapat di sana, gampang dilihat kalau hujan ya. Jadi Masya Allah. Jadi kita sering bertasbih lihat pelangi. Ini pelangi kalau nggak tahu di sana kelihatan nggak, ini double pelanginya. Jadi double rainbow. Ya. Nah, jadi ini suasana di sekitar kampus ya. Kampus saya dekat sekali sama sungai. Cuma apa namanya kayak sampai 5 menit jalan kaki udah ketemu ada sungai di sana. Jadi ini teman-teman di sana, ini biasa ya kita hangout. Ya hiburannya gini, hiburan yang murah meriah, makan bareng gitu ya, hangout gitu, apa namanya makan bareng di pinggir di dekat alam gitu ya. Ini ada satu pohon yang sangat besar. Jadi saya pertama kali masuk ke kampus itu saya terpukau. Masya Allah ada pohon sebesar ini ya. Saya sampai tercenung ada 1 menit mengagumi pohon raksasa ini. Oke, itu ini suasana kampus saya seperti ini. Jadi ini ya, untuk review aja ya. Jadi oke, jadi terus saya ini waktu di kampus saya sempat ketemu ini Pak Budiono, ini saya ya mungkin waktu itu ya itu lain-lain. Oke, ini yang terakhirnya saya tutup tadi gambar ini. Jadi gini ya, oke, sedang apa hikmah dari belajar di Australia? Saya mau langsung aja ke poin-poinnya ya. Jadi yang pertama kali saya pertama kali di Australia itu saya sadar bahwa saya ini sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu. Sadar saya nggak bisa apa-apa. Jadi pertama kali pengalaman paling mengesankan itu ialah waktu pertama kali saya kan waktu di Australia itu kan nginep di semacam temporary housing gitu, semacam hotel gitu kan. Itu biasanya harus ke kampus, dikasih buklet naik bis gitu kan. Naik bis itu saya nunggu di bis ya, saya ingat banget nunggu di bis. Bis itu harusnya di petunjuk itu akan pergi ke kampus yang saya mau itu jam sekian. Bis lewat saya angkat tangan nggak berhenti. Padahal saya tuh menuju ke kampus UQ gitu kan. 1, 2, 3 saya mulai muncul seuzon saya. Wah ini rasis ini, mentang-mentang saya orang Asia dari Indonesia nggak dapat nggak berhenti. Tapi kemudian setelah saya baca lagi, saya lebih detail lagi, oh ternyata ya itu tiap halte bus itu nggak sembarangan bis yang berhenti. Jadi untuk bis nomor sekian berhenti di halte sekian. Sekian dan saya berhenti di halte yang salah. Jadi saya, oh oke clear. Jadi saya cari beberapa meter, jalan sedikit aja bang, jalan berapa sampai mungkin 3 meteran lah, 5 meter gitu. Baru disitulah bis yang saya cari berhenti di sana. Jadi itulah apa saya merasa bahwa dan saya udah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun ya, bertahun-tahun waktu. Tapi waktu di sana itu nggak ngerti gitu. Orang ngomong apa sih ini base apa itu saya butuh waktu. Saya sempat nggak pede dengan saya merasa berangkat dengan pede kemampuan bahasa Inggris saya ternyata di sana tuh beda antara kita belajar itu ya belajar bahasa Inggris dan hidup dengan bahasa Inggris itu 2 hal yang berbeda. Dan itu shock buat saya. Saya jadi keangkuhan saya dijatuhkan di sana di Australia itu. Saya merasa nggak bisa apa-apa. Saya juga sana sini nyasar gitu kan. Dan ya itulah menurut saya di tengah kejatuhan itulah jujurnya saya bukan orang yang apa namanya apa ya bisa dibilang religius lah waktu kuliah sekolah itu waktu ya tapi nggak ngaji nggak sholat di masjid gitulah. Waktu di Australia itu beda rasanya. Sholat di masjid ketemu orang Muslim itu wah luar biasa. Assalamualaikum ada nyapa di jalan. Assalamualaikum brother. Salaman. Oh wah bahasa Allah. Hangat rasa jadi terusnya ada hangat gitu. Jadi setelah saya merasakan ukhuwah itu kayak gimana rasanya ya. Karena orang Muslim jarang, jadi iman kita jadinya rasa manis gitu kan. Satu hal yang berlebih. Assalamualaikum kadang-kadang kita dijawab Assalamualaikum nggak jawab di situ wah benar-benar berharga. Jadi saya menemukan manisnya beriman, manisnya berukhuwah itu di Australia. Dan apa namanya seperti itu. Jadi benar-benar kayak saudara, kita nggak pernah kenal. Hanya model assalamualaikum. Udah. Terus itu ya. Yang kedua soal identitas kebangsaan saya gitu. Jadi saya bukan orang yang terlalu nasionalis ya. Saya bukan orang bahkan saya menganggap saya agak apa dibilang nggak suka lah sama waktu itu ada P4 di zaman saya ya, mungkin temannya ada adik ini nggak ada ya, itu ada P4 jadi Pancasila itu didoktrin banget dari mulai SD sampai kuliah itu
Jadi saya agak ini omong kosong gitu kan, nggak ada aplikasinya. Tapi di sana saya merasakan, oh iya ya, jadi lihat merah putih itu ada rasa haru di dada gitu. Dulu saya dengar lagu kebangsaan itu saya cuma asal dengar aja gitu, nggak ada rasa apa-apa. Tapi di sana gitu, Indonesia tanah air beta, oh ngerasa gitu, apa namanya? Jadi, oh iya, saya seorang Indonesia gitu. Ini rasanya nasionalisme. Saya jadi sadar kenapa kok dulu para bapak bangsa kita itu belajar ke Eropa dan pulang, tapi ketika dia pulang di Indonesia dia menggagas konsep nasionalisme, menggagas soal Indonesia gitu. Ternyata ya itu gitu loh. Ketika kita itu diambil dari akar kita, ya, ditaruh di tempat yang lain, kita jadi merasakan siapa kita gitu. Kalau kita semua di kalangan orang Muslim kita nggak tahu ya apa namanya gimana rasanya ada hidup di kabupaten. Kalau begitu kita tinggal sebagai minoritas Muslim, wah itu beda rasanya. Minoritas Indonesia itu beda. Dan saya kemudian memikirkan ya, apakah ini ya mungkin hikmahnya? Kalau kita lihat sirah para sahabat itu kan Rasulullah SAW, itu kan dia jadi minoritas 13 tahun jadi minoritas di Mekah, ya kan? Baru setelah itu dikasih rahmat berupa mayoritas di Madinah gitu kan. Jadi oh iya ya mungkin ada hikmahnya kalau kita sebagai mayoritas itu punya kecenderungan untuk menekan minoritas atau apa ya sewenang-wenang lah karena kita banyak ya kan. Kalau kita sedikit kita jadi sadar bahwa kita ini kecil gitu. Dan kecil itu kita jadi sadar atas keterbatasan kita. Ya itu hikmah yang pertama. Jadi saya sadar bahwa saya itu nggak bisa apa-apa dan alhamdulillah bisa lulus itu juga ya semua rahmat Tuhan. Jadi sering sholat jadi itu karena PPK tadi. Nah itu dari sisi ya soal apa namanya soal identitas keislaman, soal nasionalisme. Yang lainnya itu soal ya ini orang Australia ya. Kami banyak negatifnya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat tuh kebebasan pribadi itu bebas. Orang bebas ngapain aja selama nggak ganggu orang lain nggak akan ada yang peduli gitu kan. Nah, ini contoh yang menarik ya. Jadi di sana tuh ada aturan jam 10 itu harus nggak boleh ada aktivitas sosial. Jadi itu karena saya tinggal di daerah kampus ya, itu anak-anak kalau weekend tuh party itu, wah sudah party lah pokoknya dari mulai matahari terbenam party, tapi jam 10 hening gitu. Karena ada aturan. Kalau jam 10 dia bikin ramean, dia bisa orang bisa telepon polisi, datang polisi ke rumahnya ingetin gitu. Jadi mereka itu bebas, tapi bebasnya juga nggak sebebas itu ya. Ada penghormatan atas hukum, atas orang lain, hak orang lain di sana. Jadi itu yang saya hargai dari negara itu ya. Dan apa namanya? Dan yang lain hal yang menarik ialah masalah masalah hubungan antar manusia. Di sana itu orang tidak dinilai berdasarkan status sosial. Jadi orang profesor gitu ketemu sama cleaning service itu ya ngobrol biasa tanpa ada semacam gap gitu. Jadi memang apa namanya entah bagaimana mereka mendidik orang-orang mereka itu tidak menilai orang dari status sosial dari itu. Walaupun tetap ada ya di sana sini ada rasisme orang Asia tapi secara general secara umum mereka tetap masyarakat yang dibilang egalitarian society. Saya pernah waktu kuliah S3 itu duduk ini kerjaan kuliah S3 ada ruangan ini untuk kerja gitu kan. Kayak kubikel gitu. Ada dekan lewat. Saya nggak ngerti apa nih ada orang pakai dasi. Cuma batin aja. Kok ada rapi banget sih? Biasanya kan dosen sana nggak biasa bajunya. Kadang pakai helm, kadang pakai kaos, ini pakai dasi aneh. Gitu. Terus teman saya bilang sebelahnya saya itu dekan gitu. Tapi dosen-dosen lain tidak. Oh pak, siapa? Biasa ya. Halo, kayak namanya gitu. Jadi lebih flat gitu hubungan manusia. Itu yang saya apresiasi. Saya juga sempat kerja di sana, waktu itu kerjanya ya itulah bersih-bersih gitu kan, ya jadi pernah direktur di restoran juga. Nah saya sebagai orang yang kerja seperti itu merasakan oh ya seru kayaknya ya kayak orang-orang yang kerjaan di kasir itu orang akan menatap mata say thank you ya thank you. Jadi base juga penghargaan atas seorang itu sangat tinggi gitu. Dan itu waktu saya pulang sempat saya bawa saya aplikasikan karena menurut saya menarik ya untuk kita kan orang Muslim ya gitu. Muslim itu kan yang paling baik di mata Allah ialah yang paling tinggi takwanya dan takwa itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita harus melakukan semua itu harusnya dengan penghormatan yang sama. Ya itu walaupun sekarang semakin lama dari sana semakin berkurang ya, tapi ya
alhamdulillah ini di refresh lagi ya untuk selalu memperlakukan semua orang dengan sama dengan baik, nggak membedakan berdasarkan satu sosial atau penampilan. Itu sih mungkin yang lainnya mungkin bisa tanya jawab aja ya. Ini Mbak sama nih yang host tadi. Oh iya, Yang dari Hai. iya baik Pak. Ya, Langsung tanya jawab aja Pak. boleh. Ya, jadi itu poin-poin besarnya itu sih yang kami sampaikan. Jadi di Australia itu yang juga satu hal yang menarik adalah orang tuh nggak begitu banyak urusin orang lain. Jadi jadi kita bisa jarang ngobrol sama orang ya. Jadi banyak waktu untuk berpikir, untuk merenung gitu. Jadi alhamdulillah ya, itu bisa jadi berkah ya buat mungkin kadang-kadang kesepian juga, tapi kalau lama-lama bisa jadi belajar menikmati kesendirian. Dan di situ kesendirian itu kita akan, kalau saya sih dulu ya baca Quran, dengerin ceramah gitu ya kalau kosong ya. Ya seperti itu. Jadinya belajar waktu untuk belajar itu emang bagus sekali kalau karena interaksi sosial nggak seintens di sini gitu. Oke, silakan Mbak. Halo. Oke, ya. Jadi di sana itu Pak hikmahnya, jadi banyak waktu untuk berpikir gitu ya Pak. Jadi pada kritis gitu, Pak. Kedengeran nggak Pak? Jelas nggak Pak suara saya? Ya, dengar. Ya, tadi sempat hilang nih suaranya. Sekarang saya dengar. Suara saya terdengar nggak Mbak? Iya terdengar. Oke, ya, yuk. Dijelaskan Pak bagaimana dengan realita di Indonesia gitu Pak. Kan tadi di Australia itu Bapak, jadi orang itu tidak banyak bicara dan lebih banyak waktu untuk berpikir gitu Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan fenomena di Indonesia itu gimana Pak? Ya, kalau di Indonesia kayak interaksinya jadi gini. Orang di sana itu terkesan itu cuek, nggak peduli sama orang, dingin gitu ya. Tapi lucunya mereka punya menyapa sekadarnya itu tetap penting ini. Hai, how are you? Good, lewat gitu ya, cuma nggak stop untuk ngobrol lama itu enggak. Jadi tetap ada norma standar keakraban gitu. Good morning gitu, good evening gitu. Tapi kemudian seakan-akan cuek ya. Tapi kalau ketika ada suatu kejadian, misalnya ada orang yang bawa barang berat, ya kan, atau orang tua gitu mau naik tangga, itu may I help you gitu kan. Tolong nggak gitu. Jadi mereka peduli tapi nggak menunjukkan sok peduli gitu. Kalau di Indonesia ini saya lihat banyak orang yang sok peduli tapi nggak benar-benar peduli. Jadi ada doang tapi benar-benar foto nggak ada yang gitu. Kayak misalnya kayak tempat duduk ya priority seat itu jarang karena ngasih lah gitu. Nggak ada yang duduk di situ. Walaupun ada yang duduk di situ, kemudian ada orang yang tua atau hamil langsung berdiri kan duduk gitu loh. Jadi tapi nggak soal bu sini bu nggak ramai gitu, cuma asing berdiri aja gitu. Oh, kan kalau di Indonesia ramai gitu ya Pak ya? Iya ramai, jadi bahkan sampai kepo gitu ya Pak. Oh iya kepo betul. Kepo itu. Dan terkadang keponya tuh gimana gitu ya Pak? Kalau bagi anak muda sendiri gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari kekepoan itu yang bisa jadi insecure gitu ya Pak. Gimana kerjanya jadi ngerasa nggak pede gitu dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang Indonesia gitu. Gimana kerjanya, gimana sekolahnya, jadi para itu gimana caranya untuk memenuhi lingkungan itu sehingga untuk proses berpikir ke diri sendirinya tuh, nah ini yang mesti diperjuangkan gitu ya Pak. Ya, jadi itu negara Australia memang sangat bagus dalam mengembangkan individualisme ya. Jadi kalau saya itu tadi kan teman-teman itu kan bisa dibagi dalam dua kelompok. Pertama kali yang belum punya anak, entah karena belum menikah atau sudah menikah tapi masih belum dikasih anak. Yang kedua yang punya anak di bawah akil balik ya, kira-kira di bawah SMP lah, SD ke bawah, sama yang akil balik SMP ke atas. Saya lihat tuh itu paling happy tuh anak SD ke bawah, anak SD ke bawah tuh happy banget di sana. Jadi dibebaskan benar-benar mau gembalitan, mau ini. Tapi mereka hanya concern sama karakter.
Jadi kayak mereka disuruh gambar, suruh cerita soal ibunya, how's your mother gitu kan. Ibumu tuh gimana, apa aja yang dilakukan ibumu setiap hari gitu kan. Sudah nggak kamu ngasih say thank you to your mom, udah bikinin breakfast ini. Belum. Kalian perlu nggak? Iya sih, kasihan juga ya namanya sih. Kayak coba kalian bikin kasih kertas, suruh gambar, suruh nulis ucapan terima kasih ke ibunya. Nanti pulang bilang sama ibu ya, gitu kan. Pulang itu di hak kakinya ibunya bilang, mami, thank you ya. Gitu. Oh, jadi juga lo gitu. Saya diceritain sama teman-teman. Jadi it's good gitu loh. Untuk anak-anak yang kecil tuh dia jadi freedom jadinya sendiri. Nah, yang repot ialah ketika masuk usia akil balik karena mereka itu tidak diajarkan untuk taat kepada orang tua sebagai otoritas, tapi itu harus melalui suatu argumentasi. Jadi harus orang tua nggak bisa kamu gini ya, gini nggak mau, dia akan kenapa kok kayak gitu gitu loh. Kritikal. Jadi teman-teman tuh yang agak punya anak usia menjelang balik tuh pada mau nggak mau belajar lagi soal Islam gitu. Kayak ada iya. Jadi ada anak gitu kan, perempuan gitu kan, kamu mau keluar, kamu kemana keluar? Pakai celana pendek, macam yang panjang ini. Kenapa? Kamu tuh kayak begini gitu kan. Jadi harus kita yang beragama kadang-kadang hanya tradisi gitu ya, karena punya anak yang kritikal. Jadi rasa harus belajar hadis, belajar ini, belajar cara menjelaskan ke anak. Jadi ya bagus tapi berat gitu loh. Buat teman-teman yang anaknya akil balik itu extra effort memang untuk harus mengawal akidah, mengawal iman itu ya di mereka. Tapi jadinya bagus kalau misalnya itu kemudian berhasil, sukses, wah bagus. Jadi dia bisa bertahan keislamannya di tengah lingkungan yang nggak Islami, Masya Allah gitu. Tapi ya perjuangannya berat. Kalau aman tuh anak kecil, alhamdulillah. Jadi dan juga mereka juga ada beberapa itu ya tradisi. Misalnya waktu itu setahun gitu untuk eksplorasi. Ya, ada yang kerja, ada yang jalan-jalan, gitu, mencari meaning gitu. Nah kita di Indonesia kayaknya temponya kayak itu ya. Kalau kita masalah umum ya sama gitu temponya kan. Lulus ini gitu. Tujuannya ya, dan ruang untuk berbeda mungkin jarang ya di sini. Karena tuh orang mau jadi apa, lu mau jadi selama lu nggak ganggu orang, terserahlah gitu loh. Oh iya betul. Jadi harus benar-benar untuk membangun budaya bebas berekspresi, bebas berpikir, untuk menjadi dirinya sendiri. Itu butuh effort banget ya Pak, kita semua di sini gitu. Iya, saya rasa itu memang jadi tantangan kita di sini, remaja, pemuda ya, untuk bisa jadi yang independen, bahwa jadi independen itu berat karena kita akan selalu diinfluence oleh orang tua kita, ya kan, oleh guru-guru kita gitu kan. Di ruang itu generasi saya nggak tahu generasi apakah sama juga sekarang kayak gitu eksplorasi itu ada orang tua yang punya eksplorasi banyak ke anaknya. Tapi jadi sebenarnya juga kalau kita lihat secara positif ya bagus juga gitu kalau kita kemudian belajar berargumentasi ke orang tua, tentunya dengan batas-batas adab yang baik ya dari orang tua, itu bisa jadi tantangan yang jadi amal lah ya. Hal yang susah kan jadinya amal gitu. Jadi tetap patuh sama orang, tetap patuh sama orang tua, tapi tetap berekspresi kan. Ya mudah-mudahan ya Pak dengan adanya kelas FBL for Youth ini jadi dibangkitkan untuk bisa berpikir bagaimana menemukan diri sendiri, bagaimana menemukan misi hidup sendiri gitu ya Pak. Yes. Ini adalah salah satu cara mungkin ya Pak. Ya. Jadi saya lihat ya, saya sendiri ya, terus saya merenungkan kayaknya cara mencapai kedewasaan, kemandirian itu harus dengan dua cara lah. Salah dua atau keduanya ya. Satu ialah dengan melakukan traveling. Penting banget buat anak muda itu untuk traveling sendiri. Tanpa ada orang tua ya kan. Kalau bisa tanpa teman gitu ya, sendiri traveling antar kota gitu ya. Mulai dulu lah dari yang kecil, antar kota dekat dulu, kota tetangga, terus
atau provinsi, antar provinsi, antar Indonesia gitu kan. Karena ketika kita bertraveling itu kita kalau kita sendiri ya, kita tercut off sama support system kita gitu. Nah, di situ kita akan menjadi harus memikirkan semuanya sendiri. Kita harus planning anggaran, kita harus planning waktu. Kita kalau kita bangun terlambat, ketinggalan pesawat atau ketinggalan bis gitu kan. Nah, itu akan tumbuh kemandirian itu dengan melakukan perjalanan sendiri. Ya, safar itu menurut saya sangat bagus efeknya membentuk jiwa yang mandiri. Satu. Yang kedua adalah berdagang. Nah, trading, ya, berdagang. Berdagang ini levelnya macam-macam ya. Tapi yang jelas kalau kita dagang kan ada resiko tuh. Bisa untung, bisa rugi. Iya, betul. Ya kan? Nah, keberanian menanggung resiko, wah, itu akan melatih ketakwaan, tawakal, melatih tawakal. Tergantung nggak lagi sama orang tua itu karena tuh setiap manusia punya togutnya masing-masing. Togutnya itu beda umur, beda togut. Ya kan? Kalau togut saya mungkin sekarang pekerjaan, ya kan, pasangan, anak, gitu kan. Kalau umur Anda mungkin nggak tahu sama topiknya. Satu hal yang Anda tergantung. Media sosial. Orang tua nggak ada gimana? Nah, pasti ya bergantungnya sama orang tua sama Allah. Ya. Iya, baik Pak. Masya Allah ya, jadi perjuangan juga untuk para masuk saya gitu ya. Ya. Ini bagaimana untuk membangun proses berpikir supaya secara bebas itu mengekspresikan apa yang menjadi sinyal-sinyal dari Allah untuk kita dalam menemukan misi hidup ya Pak ya itu. Yep. Bisa jadi dengan traveling, berjalan manapun, keluar kota atau dengan berlatih berdagang gitu ya Pak. Ya. Karena waktu kita traveling kita kan jadi sendiri, uzlah kan. Kita beruzlah. Iya, oh iya uzlah. Iya, kan kita hanya ngomongin sama siapa? Ngomong sama diri sendiri kan. Kalau ngomong sama diri sendiri, refleksi ke belakang, ya sama Allah lah. Gitu kan. Kita jadinya harus, ini bakal sama siapa? Itu kota baru ya, kita belum pernah ke sana. Ya kan? Kita cuma modal alamat, modal Google Maps. Itu kan deg-degan ya. Ada apa nanti di mana? Nah, itulah bahan doa, bahan munajat itu ketika kita oh iya, kita gantungi sama siapa gitu. Nah, dagang juga menurut saya juga menarik. Tapi ya itu kalau dikombinasikan menarik juga. Kan ada juga Pak Kasali itu sempat juga punya program gitu. Anak-anak mahasiswanya disuruh untuk jalan-jalan ke Eropa, modalnya minimum. Jadi mereka ke pasar tradisional gitu di Malaysia jualan apa gitu, dapat duit pergi lagi ke Thailand jualan di sana gitu. Itu menarik juga karena kita ya kan di berdagang juga kita mempertaruhkan untung dan rugi kan. Saat kita di tengah-tengah itu resiko itulah kita saat kita jadi dewasa karena kita jadi dekat sama Allah, kita lebih berani mengambil keputusan, dilatih dengan dagangan itu. Itu menurut saya. Oh iya Pak. Jadi saya teringat ini Pak, kan biasanya kalau di sekolah itu ditanya soal cita-cita. Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi polisi? Atau dan sebagainya. Tapi jarang ada yang bertanya kenapa mau jadi dokter, kenapa mau jadi ini. Jadi why-nya ya, jadi alasannya kenapa gitu. Terus kenapa harus punya cita? Halo? Iya Pak, halo Pak. Ya, jelas Pak? Ya jelas. Tadi kenapa tadi? Why-nya terus? Tadi jadi kan biasanya di sekolah tuh suka ditanya siapa yang mau jadi apa gitu ya, sebuah profesi. Tapi jarang ditanya kenapa mau jadi polisi, kenapa mau jadi dokter, kenapa mau jadi guru. Terus yang lebih mendasar lagi, kenapa harus punya cita-cita? Nah ini. Iya, betul. Ya, betul. Memang. Jadi akhirnya kesananya tuh ikut-ikutan gitu ya Pak. Iya, betul. Sehingga kehilangan dirinya sendiri ketika menjelang akil balik gitu kan, melihat orang lain ini jadi ini jadi gitu. Sehingga kalau yang saya rasakan sendiri gitu ya Pak, di usia 20 di usia
20 tahun mungkin ya saya mulai mencari kenapa ya gitu kan. Nah, seharusnya itu udah dibentuk kan di masa kita punya antusiasme sendiri dan alasan yang besar gitu. Yes. Untuk learningnya, untuk belajarnya. Ya, ya, ya. Ya betul, memang kita kelas sama sebenarnya. Saya juga kalau lihat ke belakang itu saya bahkan kelas 3 atau kelas 4 itu dan kalau sekitar 10 tahun ya. Dan kalau masa SD kelas 1 kelas 6 kan, jadi kalau kelas 4 kan sekitar 9 tahun itu sudah punya apa namanya, wah saya pengen jadi ini gitu. Saya excited sama suatu bidang. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita sudah excited, jadi ini juga penting buat semua orang ya, yang ini nggak tahu ini, yang ikut ini anak apa, SMP, SMA, atau kuliahan? Ada dari mulai SMP, Pak. Dari mulai SMP, SMA, ya. Kuliah. Juga ada ya. Pak. Okay. Jadi kita itu sebenarnya manusia itu digerakkan oleh apa namanya, suatu, kita mencari suatu apa kebahagiaan ya. Ini itu bahas soal kebahagiaan. Bahkan suatu hal yang kita happy gitu kan. Nah, kita yang ada dua macam aktivitas yang membahagiakan. Pertama kali aktivitas yang produktif ya, sama aktivitas yang membahagiakan tapi yang konsumtif ya. Jadi kalau kita punya, pasti kita apa ya, mungkin kita suka baca buku itu bisa dibilang konsumtif, kita mengkonsumsi sesuatu ya kan. Kata nonton video itu juga mengkonsumsi. Kalau apa namanya, main game juga konsumsi ya. Nah, kalau aktivitas itu produktif, itu ada juga yang happy. Ada happy nulis, ada happy coding ya. Nah, itu yang penting dicari, aktivitas yang produktif, yang bikin kita happy, ya kan? Yang bikin kita lupa waktu. Itu dulu yang menurut saya yang harus cari dulu. Kalau kita setelah kita menemukan aktivitas yang bikin kita happy dan itu produktif, ya, mulai digeser dulu aktivitas happy tapi nggak konsumtif. Ya, misalnya kalau makan ya, makan itu konsumtif kan. Ya, kalau membuat makanan itu produktif. Nah, cari mungkin nggak harus kuliner ya, nggak harus orang yang suka makan, suka masak, enggak ya. Tapi cari aja lah, gitu. Yang penting itu dulu. Nah, terus habiskan waktu-waktu yang happy dengan happy yang produktif, bukan happy yang konsumtif. Nah, ya, itu dulu. Step nomor 1 itu dulu. Jadi Anda having fun dan ada sesuatu yang bisa Anda tunjukkan ke orang lain. Gitu. Kalau Anda makan, Anda paling foto Instagram gitu. Oke lah. Oh, iya. Kalau Anda masak, oke lah, foto itu bisa bagus juga. Kalau fotonya itu memang ditekuni secara artistiknya, emang mau bikin apa, belajar fotografi makanan, that's fine gitu. Kalau sekedar cuma pamer doang, nah itu yang nggak belajar, itu ya nggak bagus. Jadi itu dulu. Cari aktivitas mana yang Anda happy dan itu produktif. Dan di shifting waktunya di shifting dari happy yang konsumtif menjadi happy yang produktif. Atau bikin komitmen, setiap 1 jam happy yang konsumtif, saya harus menghabiskan 1 jam untuk happy yang produktif. Ya, gitu. Nah, itu harus yang paling basic itu dulu deh. Gitu. Karena kadang-kadang kita happy, kalau anak muda itu kadang-kadang merasa punya waktu selamanya, I live forever gitu. Bentar ya. Iya, Pak. Okay. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman semua. Ini menjadi sebuah salah satu cara. Ini kelas yang keberapa kali ya? Pematerian dari awal sama Ustadz Hari, sama Bunda terus sama Ustadz Aad. Nah, ini cara untuk memulainya bagaimana gitu kan? Untuk memaknai semua materi yang telah disampaikan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Rumaya bahwa minimal tadi anak saya manggil. Kita belajar untuk traveling sendiri sehingga kita bisa berpikir, kemudian dengan berdagang. Nah, kemudian dari segi aktivitasnya mesti memilih mana aktivitas yang membahagiakan. Tentunya
yang produktif, bukan yang konsumtif. Gitu ya, Pak ya? Yap, yap, betul. Nah, mungkin Pak bisa dicontohkan bagaimana contoh aktivitas yang membahagiakan tapi produktif gitu, Pak. Bagian tadi ya bisa menulis. Menulis itu juga bagus. Menulis itu Oh, bagus menulis. untuk banyak hal. Banyak hal. Pertama, kita jadi uh, kita jadi aware sama perasaan kita, sama pikiran kita. Jadi apa namanya? Ini ya gini ya, kita kan ini juga penting ya. Jadi kita ini selalu ya belajar kita, anak-anak yang bersekolahan ya, belajar kita itu belajar karena kita disuruh untuk belajar. Betul nggak? Jadi Ya, saya betul, mereka betul, betul. masuk sekolah itu udah ditentukan Senin matematika, jam sekian fisika gitu kan. Jadi kita belajar karena kita harus belajar. Tapi kita nggak pernah belajar karena kita ingin belajar, ya kan? Nah itu hal-hal yang paling parah dalam diri kita. Kita nggak merasa kebutuhan untuk belajar. Nah sama seperti menulis juga, basic menulis ya, menulis dan membaca. Anak itu kalau nggak dilatih, dirangsang, antusias semuanya membaca, paling jauh dia hanya baca buku teks karena bisa supaya dapat nilai bagus waktu ujian. Nggak pernah tergerak untuk baca yang di luar buku teks. Demikian juga menulis. Menulis itu paling dipakai ketika untuk menjawab soal ujian atau menulis berkomunikasi dengan temannya. Tapi menulis untuk diri sendiri itu yang sangat jarang orang. Menulis for myself, gitu, untuk diriku sendiri. Jadi aku ini mau menulis soal, aku pengen mengetahui apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan. Ya, jadi itu nggak harus ya, nggak harus kemudian tiap hari nulis apa namanya pagi ngapain siang. Jadi nggak itu menulis itu harus mengaktifkan dua fakultas akal sama fakultas rasa. Jadi kapan Masya Allah. iya, kapan Anda menulis saat Anda tergerak. Anda bisa jadi nonton film atau Anda bisa baca buku, Anda bisa melihat suatu kejadian di bis mungkin Anda lihat seorang seorang bapak-bapak mungkin berdiri untuk orang ibu yang hamil, Anda tersentuh. Nah, itu luar biasa. Akan beda kalau Anda menulis ketika Anda terinspirasi, ketika hati Anda bergerak gitu ya, sedang hangat, daripada Anda nulis out of the blue, nulis beda kan, akan beda kan ada yang bilang tuh aliran rasa ya. Nah, menulis itu bagus untuk apa? Untuk Anda memonitor, oh ya ini loh hal-hal yang bikin aku excited gitu loh. Nah, memang pada dasarnya kita akan happy dengan konsumtif yang pertama ya kan. Oke, kita lihat ya fakultas manusia ya. Manusia pertama kali lahir itu kan dia pertama kali mendengar. Habis dia mendengar, terus dia kemudian mendengar, baru kemudian dia belajar berbicara. Nah, mendengar, berbicara, terus baru dia belajar reading, listening, writing, speaking ya. Dia mendengar dulu, setelah dia mendengar, dia kemudian ngomong, setelah ngomong dia kemudian baca baru tulis, ya kan? Nah, dua ini kan konsumtif. Mendengar tuh konsumtif, mengabsorb kan. Terus membaca juga konsumtif. Nah, yang produktif itu berbicara dan menulis, ya kan? Apa yang kita bicarakan, ya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan adalah produk dari apa yang kita masuk ke dalam pikiran kita, ya. Ya, sama seperti itu. Jadi kalau kita misalnya tadi ya, apa namanya, dengan kita menulis, kita akan dipaksa paling enggak itu udah produktif gitu loh, ya kan? Kita mengcapture, itu first one, langkah produktif adalah menulis, ya kan? Paling enggak Anda berhasil mengikat makna. Jadi nanti kalau nggak diikat nanti lupa loh nanti, gitu kan? Akan beda nanti rasanya kalau Anda misalnya kemarin sempat entah gimana Anda punya kesempatan membantu seseorang, entah menghantar ibu yang tua menyeberang jalan atau mengambilkan tas yang jatuh dari seorang anak kecil, dan Anda ada perasaan bahagia, ada haru karena Anda alhamdulillah dikasih kesempatan Allah untuk melakukan suatu amal, gitu kan. Nah itu kalau Anda nggak tulis, Anda akan kehilangan momen tadi, gitu. Nah, dan itu kemudian bisa macam-macam ya. Anda bisa excited soal suatu bacaan, suatu apa. Nah, kalau Anda merekod itu, Anda akan tahu, oh ini loh titik di mana Allah memberikan satu hikmat kebahagiaan. Nah, terus direplikasi, bisa nggak saya itu bisa juga kita yang ditolong orang. Seneng ya kalau ditolong orang lagi bingung gini, ada yang nunjukin jalan misalnya gitu. Nah,
kita terinspirasi untuk kita menjadi sekarang dari penerima kebaikan menjadi yang mengenerate kebaikan tadi. Ya, kayak gitu kan. Dan itu di Quran juga bilang gitu, berbuat baiklah engkau kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ada gitu. Jadi kamu tuh berbuat baik dalam rangka mensyukuri apa kebaikan yang sudah Allah berikan ke kamu. Itu satu. Dan yang kedua, itu juga bisa cara mengundang. Ya, kayak kita kalau teman-teman yang baca sirah ya, baca Asbabun Nuzul, itu ada satu kejadian di mana Abu Bakar itu ada seorang sepupunya dia yang dia nafkahi itu ikut memfitnah Sayyidah Fatimah ya, Aisyah radhiyallahu anha difitnah kan, itu adalah orang yang dia kasih nafkah tiap bulan. Dia marah terus dia menyetop nafkah tadi. Dan nama Allah diingatkan. Apa maafkan gitu kan ya. Iya betul. Apakah kamu tidak ingin Allah memaafkanmu? Jadi dia dikasih himbauan sama Allah untuk memaafkan. Apakah kamu nggak ingin Allah memaafkan? Jadi kita berbuat baik, perbuatan kita ke orang lain itu bisa dua motifnya. Motifnya ialah satu untuk mereplikasi ya, untuk syukur kita berbuat kepada Allah dan berbuat baik sama kita berbuat orang lain. Atau yang kedua kita mengundang apa yang Allah kita ingin Allah maafkan kita memaafkan orang. Nah itu kita record gitu dalam harian itu ketika aku ngerjain ini deh, ketika aku itu akan kelihatan. Kita masak juga bisa. Jadi ini kita akan tahu itu nanti perlahan-lahan kalau kita merekod itu. Oke, baik Pak. Ya. Ini Pak mungkin bisa langsung dialirkan ya bagi teman-teman mungkin ya Pak untuk menceritakan apa yang aktivitas yang membahagiakan terus. Boleh, silakan. Nah gitu ya Pak. Saya unmute aja. Ini mbaknya megang itu kan, megang host juga kan, jadi bisa unmute kalau ada yang mau sharing atau apa. Iya bisa Pak. Betul, ya. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah simak bersama dari Pak Rumaya. Jadi, untuk menemukan misi hidup, kemudian proses good life ya, menemukan hayatun thayyibah sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya. Nah, mungkin apa yang dijelaskan Pak Rumaya ini salah satu bisa jadi juga seperti itu. Bagaimana untuk mengurangi kegalauan-kegalauan gitu. Nah, ini barangkali di sini ada teman-teman yang mau bercerita, silahkan. Aktivitas apa yang paling membahagiakan, yang produktifnya bagaimana, yang konsumtifnya bagaimana. Nah, terus bagaimana teman-teman melakukannya gitu ya Pak. Jadi ini sharing santai aja mungkin gitu ya Pak untuk teman-teman semua. Refleksi dari materi-materi sebelumnya juga. Ya, silakan teman-teman angkat tangannya. Ada yang mau sharing atau yang mau ditanyakan juga disilakan. Di sini ada Kang Dustin Rozan ya, ada Farel, Muhammad Zivi Hasibuan, Teh Nisa, Rafli, Teh Vela. Ini barangkali mau cerita disilahkan. Atau ada yang mau ditanyakan juga? Halo semuanya, ini hadir? Nah, ini mungkin masih mencerna ya Pak ya? Ya. Apa-apa. Nah, berarti Pak, kalau tadi kan kita lihat hikmah-hikmah di Australia. Nah, kemudian ketika dikaitkan di Indonesia, berarti
itu tuh salah satu yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana agar kita menjadi seorang pembelajar dan pencari ya Pak. Mungkin pencari kebenaran, pencari hakikat diri gitu ya Pak. Untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya sesuai fitrah gitu ya Pak. Iya. Iya, jadi sebenarnya yang saya lakukan ini apa namanya? Oke, ini mungkin hasil apa namanya renungan saya ya, setelah saya melalui ini semua ya. Saya kemudian ya kita harus selalu berefleksi lah ya, hal apa yang kita lakukan itu harus punya waktu untuk berefleksi, dan itu harus satu hal yang memang kita agendakan ya, untuk apa, bertafakur ya. Bertafakur itu kan di Quran banyak sekali, apa tak kilun apa lain kita fakarun ya. Tafakur itu hal Kalau yang dari segi waktunya tuh gimana ya Pak? Apakah kita harus meluangkan setiap hari untuk refleksi, bertafakur gitu Pak? Dengan ya sudah kan, ada yang masih sekolah gitu dan betul, sebagainya. betul. Ada paling nggak seminggu sekali. Seminggu sekali itu perlu banyak dalam waktu seminggu itu dievaluasi. Seminggu itu udah lama ya, seminggu sih ya. Jadi sehari, seminggu atau sebulan gitu. Tapi sebulan udah banyak banget. Kalau bisa ya apa namanya, paling nggak seminggu sekali. Cari waktu seminggu sekali untuk ya merefleksikan. Wah, ini seminggu kemarin aku apa sih yang terjadi dalam hidupku? Terus gimana sih aku memaknai hal ini apa gitu. Itu perlu dalam waktu seminggu. Terus sebulan juga, momen sebulan, setahun ya di akhir tahun gitu ya. Mau ikut apa, mau kalender Muharram apa namanya, 1 Muharram atau 1 Januari gitu ya, Hijriah atau apa namanya Masehi, perlu untuk merenungkan kembali gitu. Apakah aku sudah jalan yang benar? Jangan-jangan aku di jalan yang salah. Bersyukuri nikmat-nikmat yang udah kita apa namanya terima, karena bersyukur itu butuh effort loh. Kalau sabar itu kayaknya kebanyakan kita tuh kesel daripada kita nggak apa namanya nggak bisa menerima kejadian daripada kita menerima. Jadi bersyukur itu harus jauh diusahakan. Nah, jadi gini, hasil refleksi saya ini ya yang menarik. Saya waktu sekolah S3 itu terus saya berpikir, kalau cuma ujungnya seperti ini untuk menguasai suatu ilmu dan menjadi seorang yang dianggap kompeten, ya, saya harusnya nggak harus melakukan, nggak harus selama ini saya belajar. Kayak saya sekolah dari mulai S1 4 tahun, S2 setengah tahun, S3 4 tahun, ya kan sudah. Kalau saya tahu bahwa saya jadi ekonom di umur SMP, saya bisa waktu jadi PhD dalam umur 30-an atau 20-an mungkin. Kemana aja saya gitu kemarin itu, kemana gitu, kemana aja gitu, ya kan? Kenapa saya harus memutuskan itu sekarang gitu? Dan bebannya semakin berat karena saya punya anak, saya punya istri gitu kan. Saya harusnya kalau saya belajar serius soal ekonomi di umur 20-an gitu, saya mungkin bakal lebih jago daripada sekarang gitu. Nah, terdengar seperti penyesalan, tapi juga ya tetap ada satu hal yang disyukuri lah ya. Apa namanya, disyukuri. Walaupun saya itu selalu yang termuda ya di mana tuh, di kampus saya yang paling muda untuk PhD gitu. Tapi tetap aja kok selama ini sih hanya untuk PhD gitu loh. Nggak sesusah itu kok sebenarnya. Aku wasting my life sangat banyak gitu waktu apa namanya waktu muda aku. Nah, itu yang saya tangkap pertama kali. Jadi nggak harus kok. Jadi kalian, apalagi nih, waktu saya S1, setelah lulus kuliah gitu kan ya, itu saya punya seorang teman yang sangat unik ya. Dia itu orang yang tidak mengenal kata tidak mungkin. Jadi buat dia itu sesuatu tidak mungkin setelah dicoba dan gagal. Jadi dia nggak pernah mensabotase pikirannya sendiri. Jadi dia orangnya bahasa Inggrisnya parah lah, kacau, parah itu lah. Teman saya, dia orangnya super kreatif, tapi dia terlalu kreatif sehingga nggak bisa ngikutin sistem. Jadi IPK-nya itu hampir 3,0, 2,9 gitu lah. Alhamdulillah lulusnya sampai 3,0 gitu ya. Waktu saya lulus kuliah, saya lulus duluan, dia 1 semester setelah saya lulus, dia minta bantuan saya, tolong dong ini aku punya apa namanya skripsi ini, tolong diterjemahkan ke bahasa Inggris, diringkas gitu, dalam bentuk artikel. Nah, ngapain? Aku mau coba apply, itu ada konferensi internasional. Kan bahasa Inggris jelek, itu kan bagus gitu. Dia sadar, jadi ya udah. Terus manfaatnya buat aku, ya kamu kan nganggur, belum punya kerjaan.
Kita ngomong tak masukkan deh, nanti kita tulisnya berdua. Oke deh, saya bantu, saya pesimis sebenarnya, masa sih bisa masuk gitu kan, apalah kita nganggur. Ternyata masuk dia, keterima dalam sebuah konferensi internasional dan alhamdulillah waktu itu dapat pendanaan dari apa namanya, dari universitas berangkat. Jadi di situ saya terbuka mata pikiran saya bahwa ternyata di dalam saya masuk dalam satu komunitas ya konferensi, di situ ada orang yang sudah S3, ada dosen, ada profesor, ada yang dari luar negeri, ya kan? Tapi saya tidak merasakan suatu gap gitu loh. Jadi kita bisa makan siang semeja sama profesor ngobrol, kamu apa papermu ini? Oh nyambung gitu loh. Saya merasa apa ya bahasa Jawanya diwongke gitu loh. Jadi oh gini ya rasanya. Jadi ketika kita masuk dalam suatu komunitas yang mencintai sesuatu, dalam konteks ini adalah pengetahuan soal ekonomi gitu ya. Kita nggak dilihat, kamu dari mana sih? Kamu sekolahmu di mana? Sekolahmu ranking berapa gitu? Nggak dilihat, kamu udah lulus S1. Jadi topik itu yang menyatukan kita gitu. Saya merasa diangkat gitu loh. Apa namanya? Saya punya itu diangkat ke level itu. Oh gini ya, ternyata ya. Nah, kalau saya tahu ini sejak saya mau semester 1 saya udah aktif di acara kayak gini. Ketemu sama orang-orang mentor-mentor yang profesor, yang S3 gitu sih yang belia. Bahkan mulai SMA saya akan join gitu kan, dalam apa komunitas seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau mau ya untuk mengakselerasi apa namanya mengakselerasi kita punya kompetensi, cari kayak gitu. Jadi kan tadi kan ya step pertama, cari aktivitas apa yang Anda happy dan produktif ya. Jadi, cari yang produktif. Kemudian ya dengan Anda apa namanya melakukan aktivitas ini kan Anda happy kan. Tapi usahakan terus tumbuh gitu loh. Tumbuh dalam artian cari tangganya. Oh iya, aku suka fotografi. Cari tangganya. Fotografi itu ada levelnya loh, level A, B, C, D, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cari tangganya terus naik pelan-pelan. Gimana caranya tadi? Apa kualitasku semakin bagus gimana ya? Itu jadi setelah tahu tangganya, Anda bisa mengetahui diri Anda, nggak sombong Anda, iya aku senang fotografi, tapi aku masih levelnya A. Padahal ini sampai F levelnya misalnya. Aku masih A, aku mau belajar ke B. Ya. Tuh. Yang kedua, setelah itu ketemu, cari komunitasnya. Komunitas orang yang pecinta fotografi. Nah, kalau di komunitas itu nanti akan ada variasi. Ada orang yang sangat jago, setengah-tengah, beginner, dan mereka disatukan atas kecintaan atas fotografi. Nah, di situ tempat yang paling asik untuk belajar. Jadi Anda dapat koneksi sosial, dapat teman yang passion, ya kan? Insya Allah positif. Kalau itu kalau memang itu hobinya positif. Dan kedua dapat mentor untuk upgrading kapasitasnya gitu, kayak gitu. Nah itu apa namanya kayak itu yang dalam hal profesional seperti itu yang bisa di upgrade. Nah, jadi itu yang saya lihat. Satu soal apa namanya soal nggak perlu selama itu waktu yang dihabiskan seharusnya untuk mencapai kompetensi. Kalau Anda sudah tahu sejak awal apa yang Anda inginkan. Nah untuk mencari tahu itu yang butuh waktu. Mungkin Anda sudah tahu, tapi Anda nggak ragu-ragu karena nggak dapat approval dari orang tua, nggak dapat approval dari teman-teman, dari guru. Jadi Anda akan wasting time Anda, terus nanti habis setelah 5 tahun, balik-baliknya gitu lagi. Nah, ini kan yang dulu aku senang ya. Ngapain aja 5 tahun ini. Namun tentunya tidak ada sesuatu yang sia-sia ya Pak. Kita betul, tentu saja. Bisa mendapatkan hikmahnya dan inspirasi juga dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ini untuk semua pemuda-pemudi di Indonesia ya Pak. Amin. Nah, Masya Allah ini Pak ada pertanyaan. Ya. Dari Dustin Rozan. Assalamualaikum Pak Rumaya, saya Dustin mau bertanya, apakah aktivitas yang membahagiakan, yang produktif bisa dikatakan sebagai bakat? Oke. Sekarang kita ngomong soal bakat dulu ya. Bakat itu definisinya apa? Bakat itu kalau dalam yang diartikan masyarakat kita adalah aktivitas. Oh, ini bakatnya nulis, oh ini bakatnya ngajar, bakatnya olahraga. Itu kan yang dipahami oleh masyarakat suatu aktivitas ya. Tapi sebenarnya kalau suatu aktivitas itu gabungan dari beberapa hal ya. Jadi orang yang misalnya suka let's say suka apa namanya tadi ya menulis misalnya,
atau mengajar. Mengajar itu ada beberapa kombinasi. Orang yang mengajar itu punya karakteristik kepribadian tertentu yang dia bisa berbakat mengajar, ya kan? Bisa care sama orang lain, ya kan? Dia itu suka ngomong, ya kan? Dia suka sharing. Nah, itu apa namanya suatu komponen-komponen kepribadian yang membuat seorang itu jadi merasa bersemangat untuk belajar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Anda aktivitas yang happy, apa namanya bikin Anda happy, Anda harus cari tahu. Kenapa sih aku happy melakukan ini? Ya kan? Cari unsur penyebabnya tadi itu. Kenapa sih aku suka happy sih? Kenapa aku happy mengajar gitu kan? Happy, oh ternyata aku tuh suka ya kalau orang lain tuh jadi pinter seneng deh. Orang lain jadi ini. Nah, itu loh. Nah, kalau Anda tahu ya tadi, jadi itu kan melekat pada kepribadian Anda. Aku senang ngomong ya. Nanti kan itu Anda nggak akan terkunci pada aktivitas ngajar. Ternyata aku bisa loh bikin orang lain maju. Aku bisa loh apa namanya apa tuh namanya berbicara, berkomunikasi tanpa harus jadi guru. Mungkin aku bisa jadi apa yang lainnya. Jadi misalnya apa namanya yang untuk komunikasi yang lain. Untuk komunikasi yang lain saya nggak tahu jadi apa. Tapi Anda nggak akan terkunci oleh salah satu aktivitas gitu. Dengan Anda mengetahui mempreteli kenapa Anda suka suatu aktivitas dengan karakteristik kepribadian Anda. Gitu. Nah, jadi ya itu kalau kita mengunci ke aktivitasnya, tapi itu bisa jadi bagus memangnya. Apa namanya? Karena profesi itu adalah gabungan berbagai aktivitas. Kayak saya mengajar, di situ ada aktivitas apa dosen ya, ada mengajar, ada meneliti, ada masyarakat, gitu kan. Itu ada kombinasinya, gitu. Jadi mengetahui aktivitas itu satu hal, ya penting diketahui aktivitas produktif yang ada bahagia di sana, itu adalah tanda dari bakat Anda di situ. Nah, sekarang tinggal cek tadi. Nah, kalau Anda berbakat, berarti Anda happy melakukannya, ya kan? Kalau Anda happy melakukannya, maka bidang apapun ya, kan ada itu ya, kalau mau meraih kompetensi pertama itu butuh talent. Talent adalah tadi masalah karakteristik kepribadian kita yang cocok dengan pekerjaan ini. Jadi kita bisa menemukan satu aktivitas yang kita nggak dibayar, kita tuh happy. Yang berat kita happy. Nah, tapi talentnya nggak cukup. Kenapa? Orang yang punya bakat jadi dokter, dia senang ngobatin orang, dia senang dan orang lain tuh sembuh, gitu kan. Dia terpanggil untuk ada orang sakit dia terpanggil untuk ngobatin, itu talent, ya kan. Nah, tapi kalau dia nggak punya skill, nggak punya knowledge untuk ngobatin, ya nggak bisa. Jadi talent adalah aktivitas yang membahagiakan, yang membuat karena dia bahagia, dia happy untuk menempuh mengakumulasi mau belajar tuh pasti semuanya butuh perjuangan untuk meraih pengetahuan dan meraih keterampilan tuh butuh perjuangan. Nah, kalau Anda happy di bidang itu, nah, Anda akan lebih tahan belajar, tahan menderita daripada orang lain untuk mencapai ya. Jadi kalau Anda merasa tadi ya, Anda melakukan aktivitas yang Anda happy, terus Anda disuruh ngupgrade, Anda malas, nah itu berarti belum cocok tadi. Benar-benar itu suatu talent Anda disuruh belajar, suruh ngupgrade, senang. Berat, tapi dijalani. Gitu. Dan Anda nggak dibayar, itu sudah melakukan aktivitas itu sendiri sudah mendapatkan kebahagiaan tanpa harus ada insentif yang lainnya. Gitu kira-kira ya. Oke, bagaimana Kang Dustin? Adakah tanggapan? Atau yang lainnya juga disilahkan jika ada yang mau bertanya. Jadi yang pertama mungkin bukan fokus dulu ke bakatnya apa gitu ya Pak, tapi refleksikan apa aktivitas-aktivitas yang kita senangi juga bisa menghasilkan karya atau produktif gitu ya Pak. Ya. Betul. Masya Allah ini ya Pak, alhamdulillah peserta di FBL Youth ini mungkin sedang sedang proses untuk menajamkan aktivitas apa yang benar-benar disenangi, kemudian produktivitas apa
yang benar-benar membahagiakan, dan mungkin perlu refleksi juga ya Pak. Ya, Apakah aktivitas yang dilakukan itu hanya sebatas kebahagiaan konsumtif gitu ya Pak? iya, betul. Nah ini ada yang mau bertanya Pak dari Tifli Hasibuan. Katanya segrup nih sama Bapak. Oh ya, Silahkan, apakah mau bicarakan langsung? Silahkan dibuka unmute-nya. Nah, ya Ya, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Ana pengen nanya. Ya, silakan. Ana ini lagi di state di mana pengen naik ke kelas 3 nih, Zat. Ya. Nah, terus di 3 apa? SMP, SMA? SMA. Oke, ya. Nah, jadi karena ini berhubung lagi liburan, nah, Ana nyari ini ya, nyari apa? Kayak kegiatan yang sesuai dengan passion Ana lah. Kayak digital content creator itu, jadi Ana bikin video, kadang rekam diri saya atau nggak rekam footage Ana main game gitu. Nah, Ya. Nah, sekarang yang pertanyaannya, apakah ketika Anda menjadi bermain game itu kan, kemudian dijadikan sebuah video itu dikatakan produktif atau bukan? Karena di saya itu Anda main game itu. Oke. Ya. Ya, oke. Soal game ya. Game itu tadi pada dasarnya game itu salah satu hal yang konsumtif ya. Karena tadi kan aktivitasnya ya kita sendiri yang enjoy kan. Kita nggak membuat sesuatu gitu kan. Tapi kalau itu jadi suatu ada karyanya dalam bentuk video, itu bisa diartikan itu yang produktif. Ya. Jadi itu bisa jadi. Nah, cuma gini, harus yang namanya suatu bakat itu harus ada anak tangganya ya supaya grow. Nah, sekarang ini panggilnya apa nih? Muhammad Rizky Asiwan, panggilannya apa ya? Zivi. Zivi. Nah, sekarang Zivi harus cek mana yang bisa dinaikin nih levelnya. Main gamenya atau bikin videonya gitu. Gitu ya. Kalau bikin video cuma direkam doang atau diupload? Apa sendiri atau diupload ke media nggak gitu atau apa gitu? Karena kalau misalnya kalau menang diupload. Kalau kalah enggak gitu ya. Dapat komen dari orang lain. Cuma upload doang atau ngasih itu nggak, ngasih komentar nggak gitu, atau videonya tuh ada dapat komen dari teman-teman sekolah juga. Tapi cuma video doang atau ada suaranya di situ, suara dijelasin apa gitu nggak? Untuk pertama ini masih video doang, soalnya kalau ngerekam suara sendiri harus ada device tambahan lagi. Ya, jadi it's okay. Paling kan jarak ketemu ya, aktivitas yang produktif. Jadi kan sebenarnya itu aktivitas produktifnya ketika merecord, ya kan? Yang di record ini sementara ini baru main game-nya, ya kan? Nah itu coba cari gitu loh, mana yang namanya bakat itu harus seperti kita pohon ya, ada yang harus tumbuh. Nah yang mungkin bisa ditumbuhkan ini mana? Gitu loh. Karena tahu nggak prinsip dasarnya Divi main game? Ini kan gamer kan, pasti nyoba banyak game lah pasti, ya kan? Iya kan. Nah, ada yang namanya, kenapa kok ada game yang sukses, ada game yang gagal? Pernah nggak mikir? Kenapa ya game ini jadi hits, game ini kok nggak gitu? Kalau ada game yang sukses itu biasanya pertama pasarnya tepat, kedua waktunya tepat. Pasar waktunya tepat. Terus kenapa game itu sukses? Selain pasar dan waktunya tepat itu genre-nya itu. Genre game itu lagi diminati pada masa itu. Waktunya tepat juga sih sebenarnya. Nah itu juga perlu diasah. Perlu diasah, artinya gini. Misalnya kan itu kan pasti kan tiap bulan ada muncul gitu kan. Pernah nggak nyoba ngasih itu prediksi ini bakal sukses nih ya. Terus ini pasti nomor 1 ini, nomor 2 ini gitu. Terus dicek gitu. Setelah launching 1 bulan kemudian, bener nggak prediksinya gitu. Nah itu juga menarik ya sebenarnya. Jadi diperluas. Mana bakat itu harus selalu bertumbuh kan. Misalnya kalau kita suka game gitu ya.
kita bisa nggak belajar soal gimana sih bikin game yang baik? Apa sih? Oke. Apa sih yang membuat game itu jadi laku? Ya kan? Terus habis itu kita gimana sih orang gimana sih untungnya bikin game? Nah, gitu loh. Tahu nggak? Kita terus tumbuh gitu loh. Nah, jadi yang kita sukai itu jadi suatu kendaraan kita untuk tumbuh, gitu ya. Ada anak SD gitu ya, dia disuruh sebutin nama menteri di kabinet Jokowi, nggak bisa kita jawab, 1, 2, selesai. Suruh nyebutin nama pemain bola di Manchester United, itu sampai pemain bangku cadangan, otaknya sama loh, anak yang sama, kok bisa nih? Aneh. Berarti passionnya di bola. Iya, betul, gitu loh, betul. Jadi dia harusnya itu ditumpangi itu. Dia senang soal bola, dia bisa belajar soal strategi, ya kan, manajemen tim, soal keuangan bahkan. Ini gimana sih kok ada pemain harganya segini kok bisa sih? Logikanya gimana kok ini kok segini harganya lebih murah. Nah, jadinya dia belajar, ya kan. Nah, belajarnya itu nanti meskipun dia udah ganti minat tetap kepake loh. Valuasi ini ya kan, cara berpikir strategis, analytical gitu. Jadi Divi itu cari untuk grow gamenya ini ya cuma game doang, tapi cari dapurnya gitu, kayak banyak kita makan ya, wah enak banget nih makanan gitu. Gimana ya bikinnya? Gitu loh, ke belakang gitu loh. Coklatnya juga kayak gini ya, gitu loh. Nah itu harus dimiliki. Nah, pasti akan semangat gitu, karena itu passionnya di situ gitu loh, ya kan. Belajarnya di situ. Ya. Oke, Dad. Ya, oke. Semangat ya. Jazakumullah khairan, Dad. Sama-sama. Wa iyyakum. Masya Allah, pasti Pak, kalau dari sisi aktivitas yang membahagiakan kita untuk menemukannya itu seperti apa, ini setiap orang ada dilema tersendiri ya. Betul. Saya yakin tuh Divi juga di hati kecilnya main game nih. Ini dapat pahala apa ya? Terus ke amal kayak ini. Ya, tapi saya main dapat bagus ya. Jadi gini, saya dapat pencerahan. Jadi tindakan kita, ya jadi ada ulama yang bilang saya ini membela sebanyak mungkin hal itu mubah, karena nggak ada hal mubah menurut saya. Kenapa? Ketika seorang itu melakukan hal yang mubah, dia sedang meninggalkan kemaksiatan, gitu loh. Misalnya main catur loh, daripada dia main yang lain, yang maksiat, ini kan satu upaya untuk menghindari kemaksiatan, buat pahala gitu. Kalau niatnya seperti itu, kayak gitu. Jadi Divi harusnya kayak gitu. Kalau misalkan niatnya kayak gitu, niatnya main game ini menghindari dari kemaksiatan, gitu. Jadi tapi makanya ke niat, kembali ke niat. Jadi kan kalau niatnya bagus misalnya, kalau niatnya dilihat cara yang paling gampang, aku akan agak susah ya, jujur ya Didi, untuk menilai segi ibadah dari main game, ya. Gimana sih pahalanya gitu kan? Nah, tapi tadi itu paling yang minimal tadi. Kalau diniatkan ini aku niat daripada aku yang lain, mending inilah. Ini aku menikmati ini halal, ya kan? Aku nggak lupa sholat, aku sholat berhenti, ya kan? Hak orang tua, aku sebagai orang tua aku matikan, aku sebagai orang tua. Ini hal yang mubah, aku niatkan ini sebagai upaya aku untuk menghindari kemaksiatan. Insya Allah nanti Allah akan tuntun ke lain yang lebih tinggi amaliyahnya, gitu kan? Insya Allah ya. Nanti alhamdulillah lah. Aku saya senang kalau orangnya lebih yang tidak maksiat itu udah alhamdulillah menurut saya. Semangat terus untuk Kak Divi dan untuk semuanya juga. Bagaimana untuk semakin menemukan gitu ya niat yang lurus, juga aktivitasnya dinilai sebagai ibadah. Jadi bukan hanya sebatas aktivitas kalau begitu ya Pak. Jadi bagaimana untuk aktivitas yang senantiasa kita lakukan di 24 jam ini kita niatkan untuk ibadah. Ya. Insya Allah. Ini Pak udah masuk pukul 21.14. Kira-kira mau sampai jam berapa ya Pak? Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
sebaiknya diakhiri sekarang. Kalau ada pertanyaan lagi saya akan happy untuk menjawab mungkin satu atau dua pertanyaan. Kalau nggak ada kita bisa akhiri. Baik Pak, silahkan teman-teman semuanya jika ada yang mau ditanyakan. Tevela, Kak Rafli, Tenisa, ini ada yang baru bergabung, ini atas nama Penny. Jika ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas nama siapa? Silahkan. Ini keluar sih. Oh, ini keluar ya? Iya. Mungkin gangguan ya ini, Pak? Mungkin. Gangguan. Oke. Nah, mungkin Pak ini Ya. akhir statement. Ada yang mau disampaikan, Pak? Karena ini memang sebenarnya poin penting sekali bagaimana untuk memulai step-step apa yang telah disampaikan gitu, Pak. Karena materi yang telah kita bahas itu kompleks sekali ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana mungkin secara langkah-langkah yang mesti dilakukan atau ditajamkan yang perlu diingat gitu Pak oleh kita semua, terutama ya untuk para pemuda-pemudi. Ya. Mungkin yang pertama menurut saya yang paling urgent itu tadi mencari secara disiplin ya. Anak muda itu perlu menyengaja untuk menyendiri ya. Terutama mungkin buat para ya ahwat-ahwat ini ya, dan ahwat sukanya kumpul mana gitu ya. Jadi kalau mau ke toilet aja tidak temenin gitu kadang-kadang ya. Iya betul. Jadi itu Rasa perlu banget. ahwat banget kan. Benar-benar ada temenin. Jadi itu perlu untuk menyengaja menyendiri gitu kan. Dengan menyendiri itu kita punya waktu untuk mengendapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Yang penting ya. Jadi kalau kita nggak sempat, kita terlalu sibuk berinteraksi, nggak ada waktu jeda untuk diri sendiri ya, untuk just sendiri aja terus zikir yang sederhana yang panjang ya apa gitu kan, subhanallah gitu aja, atau bersolawat gitu ya. Tapi yang jelas mengendapkan peristiwa, karena gini teorinya gini, Allah itu kan maha Allah itu kan maha pemurah kan. Allah itu kan mengabulkan doa, ya kan? Bahkan di Quran dibilang, berdoalah kepadaku akan mengabulkan, ya kan? Gitu. Nah, yang kita minta tiap hari itu apa sih? Yang Allah 17 kali sehari kan, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus, ya kan? Ya, ihdinas siratal mustaqim, doa yang kita panjatkan minimal 17 kali sehari, ya kan? Jadi harusnya dengan kemaha-pemurahan Allah harusnya muncul dong itu namanya petunjuk kan. Dan diminta 17 kali saja, di mana-mana tuh ada petunjuknya Allah, ayat-ayat Allah itu di mana-mana ada gitu. Cuma kita sadar nggak dikasih petunjuk gitu kan. Seringkali kan kita misalnya ada teman apa pelit gitu, wah kita pelit ini, padahal itu kan tanya Allah, kamu emang udah nggak pelit? Kayak gitu kita malah kerasain teman kita gitu, ini jurus banget sih, emang lu nggak jelas. Jadi itu itu ayat sebenarnya untuk refleksi kita menjadi lebih baik gitu kan. Ada temen yang gitu maju, aku nggak bisa juga kan, sama aku sebenarnya nggak terlalu jauh kemampuannya. Jadi itu harus diendapkan mana yang benar-benar datang dari diri kita ya, yang mana yang cuma ikut-ikut aja gitu, ke temen, ikut orang tua, itu harus dipilah-pilah gitu. Kadang-kadang kita tahu emosi itu muncul, pikiran itu, tapi kita nggak tahu dari mana nih asalnya, ya, apa dari syaitan atau dari malaikat gitu. Kita butuh waktu untuk menjernihkan hati dan pikiran kita dengan tadi kasih waktu. Kalau istilahnya di bahasa itu me time gitu ya, me time. Itu penting karena anak muda ini pasti akan galaunya luar biasa gitu kan. Kalau soal isi hidup, pekerjaan,
pendidikan, pasangan, ya kan banyak sekali galaunya itu kan. Nah dengan apa memberikan waktu untuk ibaratnya kita punya kolam itu ya, itu kolam misalnya ada bawahnya pasir, kalau diaduk kan gitu kan ya. Kalau didiamkan kan dia akan mengendap setelah jadi kan jernih gitu kan. Nah itu yang perlu cari waktu untuk mengendapkan, untuk kemudian menyusun mana yang ini, mana yang hak, mana yang batil, yang hak ini juga mana yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana nggak terlalu penting. Nah untuk kemudian baru ngambil tindakan. Ya, jadi jangan coba cari jeda antara tindakan ya dan apa namanya apa itu ya, bukan intuisi ya, kita punya niat ya, kita dorongan hasrat atau dorongan, ini tindakan. Nah ini tuh harus ada jeda di sini, jedanya ini untuk merenung tadi nih, nggak kita, jadi kita nggak selalu mengikuti hasrat kita gitu. Oh kita mau jalan, kita mau jalan gitu kan. Oke lah untuk sehari oke, tapi dalam waktu seminggu kita lihat nanti ya, oh iya ini nggak benar sebenarnya. Nanti kita rerouting gitu loh. Oh iya, jadi 10 hal yang kita lakukan minggu lalu, yang 7 tuh nggak esensial deh kayaknya, nggak penting deh. Nah, aku harusnya kurangin ya itu. Nah, jadi ada waktu untuk refleksi. Ya, dan tadi untuk meneguhkan akidah kita bahwa Allah itu Maha Pengampun dosa, bahwa kalau kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim, ya kan, 17 kali sehari pasti ada petunjuk. Setiap saat, setiap waktu. Hati kita terlalu kotor sehingga kita nggak bisa melihat tadi. Nah, istighfar itu kan membuat hati jernih ya, sehingga kita bisa melihat petunjuk tadi. Ya, banyak kan ada yang bilang kenapa sih kok doa Lailatul Qadar itu doa minta ampun kan? Apa itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kok minta doa, minta diampunkan? Kenapa nggak minta yang lain? Karena dengan kita diampunkan, hati kita jadi jernih, kita jadi bisa menerima dan kudarnya Allah, kita jadi jernih melihat petunjuknya Allah. Nah, kalau petunjuk itu kita ikutin, insya Allah kita jadi orang yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan, kembali ke fitrah. Jadi itu dari saya mungkin sebagai closing statement. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair, Pak. Banyak sekali ini insight-insight yang perlu kita dalami dan maknai ini. Masya Allah. Ya. Jadi untuk sobat muda semuanya, marilah ambil jeda untuk diri kita sendiri, untuk berpikir, untuk merenungi bagaimana sih aktivitas kita untuk mendapatkan makna dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah untuk kita. Ya. Jadikan setiap waktu kita dengan tazkiyatun nafs, ya, berzikir kepada Allah agar sinyal-sinyal dari Allah itu senantiasa kita sadari. Apa sih yang memanggil-manggil dalam hidup kita? Apa sih yang benar-benar ingin kita lakukan, yang menjadi peran terbaik di muka bumi? Dan semoga senantiasa kita terus memaknai yang senantiasa kita sebut dalam sholat 17 kali setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita sama-sama berupaya agar senantiasa dapat dibimbing oleh Allah, agar tetap di jalan yang lurus sesuai fitrah Allah. Amin. Harapannya mungkin Pak ini untuk FBL Youth ke depannya, bagaimana cita-cita Bapak, harapannya dengan ada kelas ini gitu, harapannya? Ya harapan saya sih kalian bisa jadi generasi yang lebih baik daripada saya lah. Jadi lebih cepat menemukan misi hidup dan menjalaninya ya, insya Allah jadi insan yang dicintai sama Allah ya, cintai sama ayah bunda kalian dan keluarga kalian. Gitu. Jadi pribadi yang manfaatnya, insya Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimampukan, adik-adik semua, akang teteh, senantiasa Allah bimbing dan menjadi generasi terbaik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kelas ini juga senantiasa diberkahi dan
diridhoi juga oleh Allah ya Pak. Mungkin terakhir dari saya Nida, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dan kekurangan. Mari kita akhiri forum ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Paratul majlis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Rumaya. Ya, sama-sama. Kita semua. Izin Dan pamit terima dulu kasih ya. juga. Mangga Pak, silahkan. Ya, mari salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Teteh, adik-adik semua. Disilahkan untuk pamit. Saya pamit undur diri.